Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Hari ini adalah perang apa? Perang Mu'tah apa perang Mut'ah? Oh ya, Mu'tah, iya. Iya. Mut'ah apa Mut'ah? Ada yang tahu Mut'ah apa? Kawin kontrak. Iya. Ini perang Mu'tah, ya. Hari ini kita belajar perang Mu'tah, masya Allah, iya. Perang Mu'tah. Punten, ketika ingin membicarakan perang Mu'tah, ada satu hal yang harus kita ketahui. Kenapa perang Mu'tah ini terjadi? Karena utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemana? Ke Qasasina, yakni adalah yang dipimpin saat itu oleh Syurahbil bin Amrun al-Ghassani. Utusan Rasulullah namanya adalah Harith ibn Umair al-Uzdi. Dikirim utusan. Untuk apa? Kirim surat. Surat yang mana? Surat mengajak untuk masuk dalam agama Islam. Ibu mungkin masih ingat pelajaran yang dulu. Nanti ibu bisa cek lagi pelajarannya. Surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah ke raja-raja. Masih ingat gak? Masya Allah, ya. Bikin tenang hati saya jawabannya. Masih, Masya Allah. Begitu yang mana? Ah, pokoknya masih aja dah. Yang penting mah bikin senang si Abi aja lah pokoknya. Asal Abi senang pokoknya. Masih, ingat-ingat yang mana? Pura-pura yang mana? Tapi insya Allah masih bunda, surat-surat yang dikirim ke raja-raja, ya kan? Nah, tolong ingat dan review ke belakang. Saat itu ada sahabat Rasulullah yang dikirim ke Raja Hirqal, namanya adalah Dihya al-Kalabi. Ya, begitu datang ke sana sahabat Rasul ini Dihya al-Kalabi ini, punten singkatnya nih, 5 menit saya review. Iya, saya 5 menit untuk menyampaikan. Datang ke Hirqal. Hirqal ini adalah seorang raja yang rajin baca Taurat, rajin baca Injil. Dan dia orang pinter, dan dia tahu tentang tanda-tanda kenabian, dan dia tahu kalau saat ini zamannya Nabi datang. Saat itu, maka begitu dia baca, dia tahu, oh ini benar-benar Nabi datang ini, tanda-tandanya memang begini. Bahkan pernah waktu itu pun, ingat itu, datang yang namanya berbicara dengan Abu Sufyan. Ya masih ingatlah pelajar, kalau ibu lupa lihat aja di YouTube-nya surat yang dikirim ke raja-raja untuk masuk sini ya. Namun yang jelas singkatnya Raja Hirqal ini tertarik dengan Islam. Wah ya Islam bagus. Tapi bagaimana caranya? Tapi tetap harus musyawarah dengan para ulamanya Nasrani. Maka dibilang wahai Dihya, kamu sekarang aku hanya sekedar raja yang ngurusin tentang kenegaraan. Untuk masalah tentang kenabian, tentang masalah kerasulan, ada yang lebih paham daripada aku, coba datang ke Safatir. Safatir itu kepada di atas pendeta itu apa namanya? Di atas pendeta itu pastor ataupun apa lagi? Ya pastor mungkin ya. Ya datanglah ke sana untuk bertanya. Maka datanglah ke pastor. Begitu tiba di pastor, tol pastor tahu? Bukan itu maksud saya. Iya. Pastor apa pastor sih dia bilangnya? Pastor, iya. Saya agak kecelimat nih pastor apa pastor ya. Keingatan ada tol pastur, iya punten. Datanglah ke pastur atau ke namanya Safatir. Begitu datang ke Safatir, ngelihat subhanallah, lihat dalam Sirah Nabawiyah, Safatir ini para pastur ini tahu tentang kenabian.
Maka tanpa ragu pastur ini mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua safatir, semua pastur. Maka dia Al-Kalabi mengatakan, wah, safatir Islam. Tapi punten, safatir dikelilingi oleh para prajurit yang mengantar Dihyah ke safatir. Bisa dipahami ya? Jadi Dihyah begitu dari Hirqal menuju ke safatir itu diantar oleh para prajurit untuk aman di jalan. Begitu tahu safatir masuk Islam, langsung dibunuh safatir itu. Kenapa? Kalau safatir masuk Islam, bagaimana nanti mungkin akan ikut Islam rame-rame. Maka safatir dibunuh, dan akhirnya apa yang dilakukan? Dihyah datang ke Hirqal. Hirqal bertanya, apa kata safatir? Safatir Islam. Terus safatir dibunuh. Siapa yang bunuh? Prajurit kalian. Kata raja, safatir ini adalah derajatnya untuk masalah keagamaan luar biasa, tapi juga dibunuh. Aku hanya sekedar raja, bisa juga kalau aku dikatakan demikian, aku juga akan terbunuh. Karena pimpinan itu kan ada pimpinan terpilih dan ada pimpinan yang tidak dipilih tapi jadi pemimpin. Iya. Kalau pimpinan terpilih, anggota dewan kan dipilih tuh, sampai balihonya di mana-mana gitu kan, agar dikenal terpilih. Coba ulama dipilih atas pilihan apa enggak? Siapa yang menobatkan dia ulama? Jamaah. Ada pemilihan ulama? Ada? Nggak ada. MUI aja ada nggak pemilihan, dikasih kertas ramai-ramai se-Indonesia pemilihan MUI, ada nggak? Tidak. Siapa kira-kira yang pantas dengan keilmuannya, dengan kebaikannya, dengan akhlaknya, diangkatlah. Tapi jadi pemimpin, iya kan? Para ulama, para kiai pemimpin apa bukan? Pemimpin. Iya, pemimpin. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, mereka juga pemimpin. Nah, ini safatir pemimpin, ini raja juga pemimpin. Lalu dia bilang, kalau safatir aja dibunuh, aku juga bisa terbunuh. Tapi aku harus menyampaikan yang hak. Kata siapa? Kata Raja Hirqal. Maka Dihyah, dengar, aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan semua para istana, pemuka istana. Saya akan masukkan. Masya Allah. Akhirnya apa? Raja Hirqal berdiri. Ini pelajaran sudah berlalu, tapi bengongnya kayak awal-awal saya sampaikan. Iya. Iya. Ini kayak baru didengar gitu. Padahal ini pelajaran yang dulu, Bunda. Iya. Abi maki saya mah pokoknya yang penting kayak ngeliatan, ngerti aja. Harus paham, Bunda. Iya. Ini yang namanya Hirqal berdiri, dan semua prajurit, bukan hanya prajurit, istilahnya anggota daripada tim kerajaan kumpul di situ. Berdiri raja, anggota MPR di situ, DPR di situ, di dalam semuanya. Kenapa? Karena mahasiswa di luar. Iya. Bukan itu, subhanallah. Tapi yang jelas dengan pada waktu itu subhanallah semuanya, anggota dewannya ataupun dari kerajaan ada di situ semuanya. Masya Allah. Dari mulai apa yang ada semua kumpul. Lalu apa dikatakan kata Hirqal? Ini masih ingat semuanya, insya Allah. Cuma saya tahu ibu-ibu pura-pura lupa aja. Iya. Apa kata Hirqal? Dengan tegas Hirqal mengatakan, wahai seluruh pemuka istana, wahai seluruh anggota dewan yang ada, wahai seluruh yang hadir di tempat ini, kalian adalah orang kepercayaan kami. Kami dapat surat. Dilihatin suratnya. Kami dapat surat. Ini tertanda Muhammad Rasulullah. Dan kalian telah tahu tentang kenabian yang akan datang satu lagi nabi. Karena aku yakin kalian baca Injil, baca Taurat, bahwa akan datang seorang nabi lagi. Dan kalian tahu sekarang zamannya datang nabi. Dan ini suratnya telah ada di tangan saya. Saya bacakan, dibacakan. Setelah itu dia mengatakan, saya tahu tentang tanda kenabian, dan saya sudah menyaksikan ini adalah sebagian dari tanda kenabian. Dan saya katakan di depan kalian semuanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Subhanallah. Raja siapa ini? Raja Romawi, Bunda. Raja Hirqal. Romawi yang luar biasa ini, yang waduh luar biasa. Dahsyatnya saat itu penguasa dunia itu boleh semua membidik ke Romawi. Dan Romawi rajanya mata syahadu alla ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Maka semua yang ada di mana? Di istana itu kaget. Loh, kok raja Islam? Waduh, raja ini bagaimana? Maka semua faudah, mau keluar karena pintu semua udah dikunci semuanya. Maka apa yang terjadi? Raja ngelihat, waduh, kacau ini. Diprotes semuanya, baru raja ketawa. Sebentar, sambil wajahnya tertawa. Hahaha, tertawa. Sebentar, aku tadi bercanda doang.
Aku tadi cuma ngetes kalian aja. Iman kalian goyah nggak? Iman kalian kokoh nggak? Kalau rajanya Islam, kira-kira kalian tetap nggak jadi megang Trinitas itu, agama Nasrani itu? Kalau kalian tetap begitu, itu hanya ngetes. Maka aku percaya sama kalian imannya, maka aku pun sebenarnya bersama kalian. Tadi cuma ngetes doang. Saya bersama kalian. Bisa dipahami ya? Lalu saat itu turunlah ngobrol sama Dihya. Dihya siapa tadi? Siapa Dihya tadi? Utusan. Utusan siapa? Rasulullah. Dia bilang, Dihya, kamu tahu kan kalau tadi aku sudah bersyahadat? Aku sudah bersyahadatain tadi kan? Iya. Nah, iman sudah ada dalam hatiku. Tapi aku sembunyikan iman ini. Tapi aku seorang muslim. Kata siapa? Kata si raja. Maka tolong sampaikan ke nabimu, aku seorang muslim dan aku hadiahkan untuk nabimu. Dikasih hadiah. Hadiah yang namanya, lihat perjalanan yang lalu yang pernah saya sampaikan, diantaranya dikasih yang namanya baghlah, ya, ataupun untuk kendaraan Rasulullah. Selanjutnya makanan atau pakaian untuk dikirimkan di kota Madinah. Maka pulanglah dia sampai menceritakan semua sama Rasulullah, dan dia bilang, saya mendengar dengan telinga saya sendiri kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Rasulullah. Dan dia mengatakan kepada saya kalau dia sudah Islam ya Rasulullah. Hanya dia menyembunyikan keislamannya. Apa kata Rasulullah? Kadzdzaba aduwallah. Bohong. Dia itu adalah musuh Allah. Kata Rasulullah, aslama wartad. Dia yakin terhadap kenabianku dan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hatinya, tapi melihat orang tidak setuju dan dia takut hilang kerajaannya, maka dia kembali menjadi murtad. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang Islam saat itu dan murtad saat itu? Raja Romawi Herkal. Iya, kalau ada tata rucingan itu apa namanya? Tebak-tebakan, ya. Tata rucingan. Kalau ada tebak-tebakan siapa seorang raja yang hari itu Islam, hari itu murtad, saat itu Islam, saat itu murtad, nggak lama, nggak nunggu waktu 1 jam. Jawabannya Raja Romawi Herkal. Bisa dipahami nih? Rasulullah dia bilang kadzdzaba aduwallah, dia ini telah berdusta dan dia ini musuh Allah. Kata siapa? Rasulullah SAW. Stop ya, hilang di sini, sudah simpan di sini ya kisahnya ya. Nah, punten. Rasulullah bilang Herkal ini adalah orang yang berdusta dan dia musuh Allah. Mana buktinya? Ini terjadi di perang Mu'tah. Nah, ini konsep pertama, simpan dulu itu ya. Nah, surat yang dikirim oleh raja-raja ke sana kemari oleh Rasulullah kepada raja-raja. Lalu umrah qadha yang kemarin sudah disampaikan, masih ingat? Pertemuan 2 minggu yang lalu umrah qadha masih ingat? Masih ya? Yang mana ini umrah qadha ini? Mana umrah qadha? Kebanyakan pelajarannya belum Senin, belum Selasa, belum Rabu, belum Kelir. Pokoknya tenang aja ibu, nggak apa-apa ibu, denger aja. Tenang ibu, bedanya mahasiswa atau mahasiswi sama bunda beda. Kalau mahasiswa begini nggak paham, siap diuji. Kalau ibu paham diuji, no. Ngangguknya mah sama, pahamnya sama. Kalau mahasiswa paham langsung merajut, langsung masuk dalam hati. Ibu merajut, lihat, rajut, ulang lagi. Makanya catatannya ada bunda, masya Allah. Gilirannya catatannya bingung, catatan yang mana? Orang setiap kami saya ganti buku katanya. Tidak bunda, subhanallah. Saya lanjutkan, punten. Nah, ada lagi yang namanya penguasa di Ghassasinah. Boleh dibilang itu adalah kerajaan ataupun kabilah yang cukup besar, namanya adalah Ghassasinah. Satu kabilah cukup besar, Ghassasinah. Iya. Dipimpin oleh seorang laki-laki yang sangat terkenal, keberaniannya, kekuatannya. Nama laki-laki ini adalah Syurahbil bin Amrun al-Ghassani. Syurahbil bin Amrun al-Ghassani. Rasulullah kirim surat ke sana. Kepada siapa? Penguasa Ghassasinah. Begitu surat itu tiba, siapa yang membawa surat ini? Namanya adalah Al-Harith ibnu Umair al-Uzdi. Ia datang ke sana bi kitabihi ila azim Busra, kepada penguasa Busra. Tsumma qadamahu fadaraba unuqah. Punten. Datanglah ke sana Al-Harith ibnu Umair, datang ke sana, ya. Ketemu dengan Syurahbil, menyerahkan surat dari siapa? Rasulullah.
Saya utusan dari Muhammad Rasulullah. Silakan ini surat ini untuk seperti raja yang terjadi Qibti, raja Qibti di Mesir, walaupun tidak Islam tapi menghormati tamunya. Iya, menghormati tamunya dan ngadu argumen dengan sahabat yang membawa surat itu walaupun kalah dengan argumennya, seperti bertanya mengatakan, kalau itu memang nabi, kenapa tidak minta kepada Allah agar semua jadi Islam? Kan nabi itu diijabah doanya. Bisa dipahami ya? Sementara Raja Qibti itu adalah memegang agama Nasrani. Apa kata utusan Rasulullah dengan ucapannya? Bukankah Isa juga seorang nabi? Kenapa Isa tidak minta kepada Allah agar semua jadi Islam aja? Ini kata-kata yang luar biasa ya, dan diam. Tapi tetap menghormati utusan itu walaupun tidak mengikuti apa namanya? Keislaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Minimal baiklah kepada utusan. Apa yang dilakukan oleh Surahbil? Surahbil ini dahsyat. Yang dilakukan oleh Surahbil, na'udzubillah, dia lakukan apa? Surahbil langsung bertanya mengatakan, man yuhaddidu mulki wa indi mi'atu alfa faris. Siapa yang berani menentangku? Siapa yang berani menjatuhkanku? Aku adalah seorang raja yang memiliki 100.000 pasukan. Kata siapa? Surahbil. Memang benar Bunda, Surahbil ini punya 100.000 pasukan. Bayangkan. Maka merasa terhina, dipukullah siapa? Al-Haris ini, dan dipukulnya bukan asal pukul, dipukulnya ke lehernya, dan dipukulnya bukan pakai tangan tapi pakai pedang. Putuslah. Di apa jadinya Bunda? Terbunuh, syahid. Subhanallah. Bisa dipahami di Bunda nih? Islam tidak pernah memberikan angkat bendera perang kalau mereka tidak bikin masalah. Bisa dipahami Bunda? Kalau mau turun, oh Islam itu beredar dengan kilatan pedang. Tidak. Kilatan pedang itu kenapa harus terjadi? Ini contohnya nih. Ketika Raja Persia, Raja Furs, iya, Kaisar saat itu, kenapa Rasulullah harus ada apa masalah dengannya? Kenapa? Karena surat Rasulullah dirobek, diacak-acak, dilemparkannya dengan mengatakan kata-katanya orang yang dari istilahnya Badiah itu orang Badui mengajarkan kepadaku bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara berbuat baik. Apakah harus aku sujud dan ruku kepada orang mananya Badiah itu Badu, orang primitif kayak gitu sambil marah? Maka Islam tidak pernah punten-punten mendiamkan orang-orang yang menghina syariat Islam, termasuk utusan Rasulullah di apa? Dipenggal. Maka sampailah ke hadapan Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Maka Rasulullah tidak bisa menerima kejadian ini. Rasulullah angkat dengan mengatakan kata-katanya, cari permasalahannya, siapa yang telah memenggal utusanku ini. Dalam satu daerah diutus, ternyata ingin berbuat baik, ayo kita bicarakan baik-baik. Kenapa harus begini? Malah dia ngeyel mengatakan mau perang, ayo. Bisa dipahami Bunda? Nah kalau mau baik-baik bisa nggak kira-kira? Tapi sebaik-baiknya pun kenapa utusan? Ya salah, utusan dibunuh itu atas utusan salah. Ini ada terjadi peperangan nih, peperangan. Subhanallah, Indonesia sama Belanda waktu itu kan, utusan dari Indonesia datang ke sana, utusan Belanda datang dari ke Indonesia, misalnya untuk berbicara musyawarah. Apa yang terjadi mungkin? Kalau seandainya utusan sudah dikhianati, itu yang terjadi. Seperti Pangeran Penogoro diundang, ternyata dihabisi. Rata-rata demikian. Kenapa? Dia sudah habis untuk cara menyelesaikannya kayak apa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah punten, simak baik-baik kalimat ini. Bismillah, enggak ada masalah. Iya, punten. Setelah itu apa yang terjadi? Maka saat itu subhanallah Rasulullah langsung, ini benar-benar ngajak perang ini. Nah ini awal mula perang Mu'tah ini. Rasulullah katakan, kirim 3 panglima perang. Rasulullah tidak akan pernah menyimpan 3 panglima perang kecuali Rasulullah tahu kalau ini pasti perang yang sangat dahsyat. Rasulullah katakan, kirim pasukan. Kemana? Dekatkan ke Ghasasinah ke sana. Masalahnya cuma satu, bereskan siapa pembunuh Al-Harith. Tuntas, karena ini ada utusanku. Dan bukan hanya sekedar utusanku, ini adalah sebagai utusan yang perlu dihormati. Kenapa harus dibeginikan? Kalau utusan itu terjaga apa enggak? Utusan terjaga. Palang merah itu apa? Medis terjaga enggak? Terjaga. Wartawan juga. Iya. Dokter, subhanallah. Jadi yang namanya utusan terjaga.
ya. Utusan itu ya dijaga. Kenapa? Ini sebagai utusan, jaga, dilindungi. Subhanallah. Apalagi tim medis jaga, subhanallah, luar biasa, terjaga. Jangan sampai ada yang batuk masuk ke ambulan, jangan sampai segala macamnya, ya. Terjaga semuanya, Bunda. Iya, itu terjaga semuanya. Kenapa Ibu tertawa? Ya, jangan sampai terjadi. Subhanallah, semuanya harus terjaga dengan apa yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, terjaga. Apalagi wartawan juga terjaga. Kenapa? Untuk menyampaikan ya hak apa yang terjadi segala macam. Punten, simpan baik-baik. Apa yang terjadi saat itu? Pegang baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa? La haula wala quwata illa billah. Kirim 3.000 pasukan. Dan selama terjadi peperangan, belum pernah umat Islam sebelumnya nih punya pasukan 3.000 lengkap dengan perlengkapannya. Dengan perlengkapannya. Iya. Boleh nanti kalau agak ini ada yang kosong di sebelah situ, sini juga boleh bisa maju biar nanti enak masuknya. Silakan agak maju ke depan, ya. Kasih waktu setengah menit, silakan untuk lebih enak lagi maju ke depan. Silakan. Iya, silakan. Nah, begitu. Kasihan nanti berdesak-desakan di luar, iya. Masya Allah, luar biasa. Itu saya ngeliat Ibu bergerak seperti ombak di lautan itu. Masya Allah, luar biasa itu. Ya silahkan, santai, mangga silahkan. Udah siap? Alhamdulillah. Kita ulangi ya dari assalamualaikum ya. Tidak. Ya mangga, silakan atur dulu tempatnya biar enak duduknya, nyantai duduknya. Masya Allah. Yang Ibu bergeser tadi ke depan, Masya Allah, udah dua tempat yang akan bersaksi kelak di akhirat. Tadi belakangnya, sekarang ke depan. Nanti di akhirat ada 2 tempat hari ini. Masya Allah. Umi Maki geser dari situ kemari. Ntar juga di sini, tenang aja nanti. Biar geser dikit. Makanya kalau habis sholat kan sunnahnya pindah kemana kan? Biar banyak tempat dijadikan saksi. Tapi udah jangan pindah lagi, mentang-mentang udah pindah lagi kemari. Udah Ibu, udah duduk. Ya. Kenapa pindah-pindah? Biar dapat tempat banyak, Abi. Bukan itu mah, jengjerihan itu mah. Subhanallah. Ya. Saya lanjutkan. Udah lama saya ngomong jengjerihan. Subhanallah. Punten. Udah nggak ada yang tahu, udah nggak usah ada yang tahu itu mah bahasa saya. Ya. Ya. Bukan jengjerihan itu bukan sama dikekewek. Apa ada mamah saya itu? Mah jengjerihan itu apa mah? Anyang-anyangan, apa anyang-anyangan tuh? Anyang-anyangan gitu, jadi susah pindah-pindah. Kita lanjut. Ya, bismillah. Jadi lupa sampai di mana tadi. Nah, 3.000 pasukan dikirim oleh Rasulullah ke Ghassasinah. Kata Rasulullah, berangkatlah ke Ghassasinah ke sana. Berapa pasukan ya Rasul? 3.000 pasukan. Lengkap. Ternyata bukan hanya sekedar 3.000, lengkap dengan berbagai macam peralatannya. Bukan hanya sekedar Allah pun Rasulullah menyiapkan 3 panglima perang. Masya Allah, 3 panglima perang. Iya, 3 panglima perang. 3 panglima perang ini, Masya Allah, sudah disiapkan. Pertama, Ja'far bin Abi Thalib. Yang kedua, Zaid bin Harithah. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah siapa? Abdullah bin Rawahah. 3 panglima perang. 3 panglima perang yang memiliki tempat tinggi dalam syariat Islam. Begitu berdiri Rasulullah mengatakan kata-katanya sebelum berangkat. Kata Rasulullah yang mengatakan ucapan yang luar biasa. Idhabu, pergilah kalian ala barakatillah, dengan berkah Allah. Lihat, Rasulullah di luar masjid berteriak dengan keras. Kalimatnya, idza usiba Zaid, apabila Zaid nanti wafat syahid, maka serahkan bendera pimpinan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Apabila Ja'far usib ataupun mati syahid, maka pimpinan segera diserahkan kepada siapa? Abdullah bin Rawahah. Masya Allah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah terkena ataupun usib, maka terserah, pilihlah di antara kalian yang kalian percayai. Masya Allah. Ada berapa semuanya? 3. Tidak mungkin Rasulullah menyiapkan 3 jenderal, 3 panglima, kecuali perang ini memang dahsyat.
Pasukan umat Islam saat itu berangkat 3.000, tidak tahu musuhnya akan jadi berapa, nggak tahu musuh punya berapa, nggak tahu. Tapi Rasulullah persiapan, Ghazwah Sina ini perangnya paling dahsyat. Ghazwah Sina ini punya pasukan yang banyak, maka langsung 3.000 dikirim. Lihat, bunda, ya handa, ikhwah fillah. Ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, ada orang Yahudi yang mendengar ucapan Rasulullah. Apabila kedengeran, namanya apabila Zaid bin Harithah wafat, maka pimpinan diserahkan kepada Ja'far. Apabila Ja'far wafat, maka pimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah. Begitu kan? Datanglah orang Yahudi ke depan. Di situ ada para pemimpin yang baru dipilih 3 orang itu. Muhammad, ini kata orang Yahudi, in kunta nabiyan, kalau memang ini seorang nabi, kalau memang engkau seorang nabi, tidak ada nabi yang menyampaikan apabila ini wafat, apabila ini wafat, apabila ini wafat, pasti akan wafat. Kalau memang kamu nabi, nama-nama yang kau sebutkan 3 orang itu, kalau kau benar nabi, pasti akan wafat semuanya. Karena itu tertera dalam Taurat, karena itu tertera dalam Injil. Walaupun nabi itu menyebutkan 100 nama. Apabila A wafat pindah ke B, apabila B wafat pindah ke C, apabila C wafat pindah ke D, apabila D wafat sampai ke E, apabila E wafat pindah ke F, sampai Z pun disebutkan, maka semua akan wafat. Bisa dipahami nggak bunda? Kata siapa itu? Kata orang Yahudi itu. Jadi kalau kau memang benar nabi, ini 3 orang ini wafat nih. Kalau kau benar nabi, Rasulullah hanya diam dan melirik mengatakan, tidak menggubris. Kamu tahu kalau itu aku nabi, dan kamu tahu tentang nabi, dan itu akan kejadian. Kenapa kamu beriman juga gitu? Hanya Rasul melirik saja dan diam. Iya, senyum, tapi senyumnya itu bukan senyum apa, cuma kamu tahu tapi tidak pernah mengakui terhadap apa yang ada dalam hak ini. Yang 3 orang ini begitu dengar apabila disebutkan nabi semua akan wafat, yang 3 orang ini, apakah wajahnya langsung murung? 3 orang mendengar, apa wajahnya tetap segar? Wajahnya tetap senyum. Rasulullah katakan, ya Ja'far, ya Zaid, ya Abdullah bin Rawahah, ini kata Rasulullah, wada ahlak, sampaikan salam perpisahan untuk keluargamu. Berarti benar itu kan? Sampaikan salam perpisahan untuk keluargamu. Bunda, apakah ada di antara 3 orang ini yang mengatakan, ya Rasulullah saya pamit dulu salam, ya Rasul saya pamitan dulu? Nggak ada. Yang 3 orang, sudah ya Rasulullah aku sudah pamitan. Nggak ada yang berani keluar, sudah ya Rasulullah aku sudah pamitan. Masya Allah. Coba kalau terjadi kepada suami kita, baik ya Rasulullah sebentar, balik, habis itu nak tolong bilangin papa sakit. Subhanallah. Nak tolong bilangin bapak ini lagi pusing ataupun lagi kumat, lagi tensinya tinggi, yang penting nggak jadi lagi vertigo, apakah kram usus atau apa segala macam. Dan pokoknya asal nggak jadi aja bunda. Bisa dipahami bunda ya? Ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, 3 orang yang tidak ada yang mau keluar. Sudah ya Rasulullah, sudah. Ya sudah, ala barakatillah, berangkat. Hari Jumat berangkat pada waktu itu. Ini menunjukkan, bunda, sampaikan baik-baik, ini menunjukkan sesungguhnya berangkat perjalanan hari Jumat tidak dilarang, apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasukan ke Ghazwah Sina berangkat di hari Jumat bunda. Berangkat di hari Jumat dengan berapa jenderal? Berapa? 3. Di dalamnya bunda ada seseorang yang namanya Khalid bin Walid. Tapi dia baru 4 bulan Islam, tapi ikut dalam perang. Kalau nggak salah saya pernah menyampaikan Islamnya Khalid bin Walid, ya kan, di pertemuan-pertemuan lalu. Yang jelas Khalid bin Walid ini seorang panglima, di zaman kafirnya pun tidak pernah kalah dalam perang. Zaman Islam pun tidak pernah kalah dalam perang. Lihat bunda, Khalid bin Walid 99 kali perang, tidak pernah kalah. 1 seri. Di mana? Sebentar kita akan temukan. Waduh, luar biasa ini. Makin seru aja ini. Bismillah ini. Subhanallah. Bunda, ya. Punten, ya. Berangkatlah, di dalamnya ada 3 panglima perang, di dalamnya ada Khalid bin Walid. Saifullah al-Maslul, perang Allah yang selalu, pedang Allah yang selalu terhunus. Berangkat. Bunda tahu apa yang terjadi? Karena hari itu Jumat, kata berangkat semuanya, berangkat. Kalau pasukan rame, kira-kira jalannya cepat apa telat? Kalau rame nih, kalau mobil konvoy cepat apa lambat? Kalau mobil sendiri bisa cepat apa enggak? Sama, pasukan juga jalan. Abdullah bin Rawahah berpikir, mengatakan,
Yang namanya pasukan kan telat jalannya. Saya Jumatan dulu sama Rasul. Pengen Jumatan dulu. Maka orang lain sudah berjalan, Abdullah bin Rawah karena sendiri nanti kan bisa ngejar gampang. Pimpinan gampang dari belakang, udah jalan belakang. Sholat Jumat dulu. Selesai sholat Jumat, Rasulullah ngelihat kenapa belum berangkat. Dia tanya, ya Abdullah, ya bin Rawah, kamu nggak berangkat? Ya Rasulullah, itu kan jamaah banyak, maka pelan. Saya perkirakan saya ngejar setelah asar aja keburu. Tapi saya nggak bakalan setelah asar. Setelah Jumat saya berangkat. Kenapa? Saya ingin sholat Jumat di Masjid Nabawi bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah apa? Ya Abdullah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma adrakta ghuduwahum. Subhanallah. Ghuduwatuhum ma adrakta ghuduwatuhum. Artinya dengan mengatakan, ini ada dalam hadis Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Rawah, seandainya kamu tahu pahalanya, pahala sholat Jumat yang kau lakukan di Masjid Nabawi ini tidak sepadan dengan satu langkah mereka sedang berjalan di jalan Allah. Bisa dipahami nggak benar? Subhanallah. Mio, aci panas. Iya, subhanallah. Dengan mengatakan kalimat yang sangat diucapkan dengan kalimatnya. Kalaulah seandainya, ulangi lagi, kalau seandainya kalian tahu pahala yang diucapkannya ataupun didapatkan, Anda sholat Jumat di sini bersamaku tidak akan pernah sepadan dengan satu langkah dia sedang berperang di jalan Allah. Itu pahala lebih besar daripada sholat di sini. Itu berjihad fisabilillah, Bunda. Dan ternyata Bunda di majelis taklim begini, itu jihad fisabilillah karena berada di jalan Allah. Bunda datang ke majelis taklim satu langkah itu luar biasa pahalanya, Bunda. Abi maki saya mah pakai mobil nggak jalan kaki barusan. Hitungannya langkah tetap. Kalau pakai mobil ke sini, misalnya setengah jam, misalnya 10 menit. Kalau pakai langkah, hitungannya bukan gas ngerem, bukan. Hitungannya kalau pakai langkah, Allah Maha tahu kan kira-kira kemari berapa langkah. Bisa dipahami, Bunda? Itu yang disebut langkah dalam majelis taklim. Masya Allah. Bisa dipahami nih ya? Langsung nangis. Siapa yang nangis? Kenapa nangis? Nyesel. Lalu dia bilang, ya Allah, sungguh saya sangat menyesal sekali terhadap apa yang saya lakukan. Punten. Turun. Nama pensyulah. Adi. Punten. Harus minum air putih. Air putihnya langsung yang buat. Iya. Punten. Saya lanjutkan, punten. Bismillah. Apa sampai di mana barusan? Nah. Satu lang nyesel, ya Allah, sampai dia bilang, ya Allah, lihat bilang, ya Allah, ya Allah, tidak ada yang dapat mengobati rasa penyesalanku kecuali aku mati syahid dalam perang ini. Jadi dalam langkahnya itu sudah pokoknya harus mati syahid. Jadi selama di perjalanan dia nangis sampai ketemu. Akhirnya sampai ketemu pasukan, matanya udah bengkak nangis. Para sahabat bertanya, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Subhanallah, dia katakannya aku nangis, kenapa? Aku takut neraka. Kenapa takut neraka? Karena punten atas kekeliruan yang aku lakukan. Kekeliruan apa? Kekeliruan karena ternyata langkah kalian lebih gede daripada sholat Jumat aku bersama Rasulullah. Untuk apa? Kalian sudah dapat pahala gede, dapat pahala banyak. Lah aku ketinggalan berapa langkah? Subhanallah, mudah-mudahan aku bisa bersamamu dan aku tidak akan pernah puas dengan kekeliruanku ini kecuali aku harus mati syahid. Itulah hebat ilmunya, Bunda. Ilmunya itu luar biasa. Ternyata ilmu itu bisa menentukan orang bisa mendapatkan pahala lebih banyak karena ada ilmunya, Bunda. Bisa dipahami, Bunda ya? Karena ilmunya, Masya Allah. Ilmu itu dapat mengantarkan Bunda menjadi ahli jannah, dan bukan hanya ahli jannah, firdaus karena ilmunya. Maka punten, orang bisa ibadah, orang bisa diterima amalannya karena ilmu. Setelah itu amal yang ikhlas. Masya Allah. Saya lanjutkan, punten. Ternyata, Bunda, ini saya persikat nih. 3 orang begitu masuk ke dalam. Wah, berita ini sampai ke Ghasasina kalau yang namanya pasukan Islam telah berjalan 3.000 pasukan nyampe ke Ghasasina. Kata Ghasasina, berapa jumlahnya? Kan mereka sudah siap dengan mata-matanya. Mata-mata yang dikirim itu adalah adiknya Surahbil, namanya Sadus. Sadus ini adiknya Surahbil dan dia mata-mata dan dia mengatakan 3.000 kira-kira. Sampai Paduka
Pasukannya 3.000. 3.000 buat apa? Kita 100.000. 100.000 melawan 3.000 kira-kira bagaimana? Ditiup aja. Ya, 3.000 melawan 100.000, apa yang terjadi? Subhanallah, 100.000. Tapi yang namanya pasukan Islam ini beda dengan pasukan lain. Kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap pasukan muslim, nggak perlu takut dengan menegakkan yang hak. Kenapa? Orang kafir yang ingin menumbangkan Islam, apabila terjadi pertempuran, Allah sudah tanamkan rasa takut terhadap mereka, dan itu sudah sunnah kehidupan. Bisa dipahami, Bunda? Kehebatan tentara Islam, kehebatan tentara mukminin ketika menyampaikan yang hak, tidak akan pernah ada rasa takut dalam hatinya. Nggak pernah ada takut. Jadi kalau benar-benar pasukan mukminin, muslimin, muslimat, ya, ketika ingin menggempur, menghancurkan daripada kaum-kaum yang ingin menghancurkan Islam, mustahil hatinya ada rasa takut. Nggak pernah ada rasa takut. Orang beriman ketika berkempur melawan orang kafir dalam peperangan, itu Allah cabut rasa takutnya. Justru rasa takutnya akan berlimpah kepada orang-orang kafir. Itu sudah sunnah kehidupan, dan Allah jamin itu. Auqafi qulubihimur ra'b. Dia, Allah akan tanamkan di hati orang-orang kafir ketakutan sebelum pertempuran dimulai. Mereka sudah rasa takut. Makanya coba lihat di Palestina itu kan, subhanallah, ada anak, dia nyembunyiin gini, tangannya begini, pada lari pasukan. Katanya anaknya bawa bom, ternyata terong. Subhanallah. Anak itu bawa terong, disembunyiin di belakangnya gini, bawa terong, bom, pada lari semuanya. Begitu dicek, dia bawa terong. Bayangin itu, Bunda. Karena sudah ditanamkan rasa takut sama orang-orang, kepada orang-orang kafir tersebut. Dan ini dari dulu demikian. Orang mukmin bertemu dengan orang kafir, nggak ada rasa takut. Orang kafir mikirnya jauh. Kalau mau ketemu dengan orang kafir, orang mukmin, kenapa ketakutannya ada? Itu yang hebat, luar biasa. Maka apa yang terjadi kepada Ghasasina ini? Takut, Bunda. Padahal dia sudah punya berapa? Kirim surat. Nah, Ghasasina ini, Bunda, Ghasasina ini adalah, Surahbil ini adalah, punten, bawahannya Raja Herkal, Raja Romawi. Yang tadi saya sampaikan, dia mengatakan apa? Islam. Tapi dia mengaku sudah Islam. Tapi kata Rasulullah bilang apa? Murtad. Punten, ibu masih ingat nggak? Dulu zaman di dunia ini ada Amerika dan ada Uni Soviet. Ingat gak? Ada orang yang bloknya Uni Soviet, ada yang ikut ke Amerika. Indonesia mana? Indonesia mana? Masya Allah, ibu hebat pelajaran PMP-nya. PMP-nya? Ya. PMP dulu apa sejarah? IPS ya. Dulu PMP ya. Apa PMP dulu pelajaran namanya? Pendidikan Moral Pancasila. Ya, PMP dulu ya, PMP, ingat itu. Saya dulu belajar nyatet aja, Masya Allah, luar biasa itu. Itu saya bisa tulisan dimengerti dibaca itu gara-gara pelajaran itu, karena nyatet gurunya. Iya, Masya Allah. Punten, saya sampaikan, Bunda, simak baik-baik. Nah, dulu ada ikut Uni Soviet, ada ikut Amerika, gitu kan? Dulu itu ada Persia dan ada Romawi. Ada ikut ke Persia dan ada ikut ke Romawi. Nah, Ghasasina ikut ke Romawi. Bisa dipahami? Maka Surahbil kirim surat ke Herkal, wahai Herkal, kami ini diserang sama Muhammad dan pasukannya, tolong berikan bala bantuan kepada kami. Maka terbukti Rasulullah mengatakan kepada Herkal, kadzdzaba aduwallah, dia itu berdusta, dia tidak beriman. Buktinya apa? Dia kirim bala bantuan pasukan dari Persia berapa? 100.000 pasukan dari Romawi. Punten, dari Romawi. Iya, jadi berapa semuanya? 200.000 pasukan. Muslimnya berapa? 3.000. Aduh, subhanallah. 3.000 melawan 200.000. Dikirim. Punten, Bunda, 3.000 ini begitu ngelihat yang 200.000, dicek, ternyata kepalanya, belakangnya, waduh, 200.000 lengkap semuanya. Apakah di antara 3.000 ini ada yang takut? Tegar. Mereka musyawarah, cuma 2 pikiran. 3.000 di depan. 1, apakah kita tunggu perintah dari Rasul untuk menyerang sekarang, ataupun informasikan sama Rasul, ya Rasulullah, di sini, di sana 200.000, kami 3.000, tolong instruksikan kepada kami. Apakah kami langsung menyerang? Apakah Rasul akan kirim bala bantuan? Bisa dipahami ya? Atau yang kedua, apa langsung perang? Jadi tidak ada pemikiran nomor 3, kabur yuk, nggak ada.
mundur yuk, nggak ada. Hanya ada dua pemikiran. Satu, apakah tempur sekarang? Yang kedua, apa nunggu perintah Rasulullah? Karena mungkin akan dikirim badan bantuan. Melihat 3.000 lawan 200.000. Tidak ada yang mundur tuh, nggak ada. Hanya dua pemikirannya. Maka Abdullah bin Rawaha yang sudah niat dari awal untuk wafat mati syahid di sana, dia bilang mengatakan, bukankah yang kalian inginkan adalah sorga? Bukankah yang ingin diarahkan kepada kalian adalah sorga? Ayo kita berangkat menuju sorga. Itu di depan kita tuh sorga. Jalan. Allahu Akbar. Maka semua bergerak. Lalu ada seorang laki-laki namanya Sabit ibnu Akram. Pakai qaf, Akram bukan Akram. Sabit ibnu Akram. Iya, dia dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa. Apa kata beliau? Masya Allah. Beliau dengan kata-kata yang luar biasa. Syahidna Badar. Kami telah melihat pasukan Badar. Dan kami pernah ikut dalam perang Badar. Aku telah menyaksikan kekuatan Islam dalam perang Badar. Saat itu pasukan yang sangat sedikit, 300 melawan 1.000, tapi dalam 2 jam bisa dihancurkan. Maka asal ketakwaan kepada Allah dan niat ikhlas kepada Allah, tuntas semuanya. Maka tidak ada satupun yang bergeming. 200.000 tinggal ketawa-ketawa. Hehehe. Tuh lihat 3.000 mau ngapain tuh? Masih muter-muter musyawarah. Ternyata diangkat bendera perang. Kaget 200.000. Beneran nih mau perang? Kirain datang ke sini cuma datang. Oh banyak, balik yuk balik. Kirain mau begitu gitu. Ternyata ini beneran mau perang. Dia bilang ini pasukan apa? 3.000 ini pasukan apa? Tapi ini bendera udah dikatakan. Tapi semua bikin bingung. Kenapa? 200.000 ngelihat 3.000 ternyata mengangkat bendera perang, berarti sudah siap perang. Apa yang terjadi? Hari pertama bersama dengan matahari terbit, 3.000 masuk ke dalam. Masya Allah. Dan dibagi bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian belakang. 4 bagian bunda. Kanan, kiri, depan, qalb. Qalb itu jantungnya di belakang, di sini, di tengah ini. Subhanallah, untuk pengawasan di sini. Kiri kanan maju, depan maju. Di tengah ini mana yang kosong kirim kanan. Ini di sini siap nih. Ini sebagai apa namanya? Cadangan. Lihat nih. Oh kanan kewalahan, masukin kanan. Ini kiri kewalahan, masukin kiri. Ini tengah kewalahan, masukin tengah. Masya Allah. Ini qalb. Bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian tengah. Qalb disebutnya. Subhanallah. Hari pertama, dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, ya Rabb, kemenangan berada di umat muslimin. 200.000 bunda. Malah itu ratusan yang mati dari mereka. Ratusan yang mati. Terbenam, balik. Bingung mereka. Ini kita perang bersama siapa? Apa dengan jin apa malaikat katanya. Kenapa? Ini 3.000 sama sekali nggak ada takutnya. Terus menggempur. Kenapa? Karena ruhnya bergerak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah menyampaikan ketika di pertemuan Pas Sutri kemarin, kalau seandainya sudah cinta karena Allah di atas segala-galanya, maka tidak ada ditakuti. Bahkan at-tadhiyah, berani berkorban untuk siapapun, dengan apapun, karena untuk siapa? Allah Subhanahu. Apapun karena cintanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini demi mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala bunda. Apapun. Ibu mempunyai anak, jadikan anak itu pencari ridha Allah. Ibu punya suami, jadikan suami ibu untuk menjadikan punten tangga mencari ridha Allah. Suami punya istri, jadikan istri ini sebagai tangga untuk mencari ridha Allah. Ibu punya harta, jadikan harta ini untuk mencari ridha Allah. Seperti itu semuanya bunda. Ibu punya jabatan, jadikan jabatan ini untuk mencari ridha Allah. Semua demikian karena untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kedua bersama dengan matahari terbit, menang lagi sampai, bayangkan bunda, sekali perang itu nggak ada istirahat. Kalau tinju 5 menit tring duduk, majulah tring duduk. Ini hantam luar biasa. Perang luar biasa. Mulai matahari terbit, ba'dal fajar, mubasyarah, langsung setelah sholat subuh menyerang. Berhenti, terbenam. Itu nggak berhenti bunda. Perang terus perang melawan 200.000. Hari kedua ratusan lagi mati dari mereka. Subhanallah. Nanti di ujungnya perang ini, nanti kita di ujungnya lihat ya. Insya Allah waktunya cukup. Iya. Tenang aja bunda. Iya. Subhanallah. Iya. Ini ibu-ibu soalnya udah lihat ya. Cukup nggak nih waktunya, cukup nggak nih? Nanti jangan sampai ngegantung ceritanya. Saya harus habiskan ini, kasihan ibu. Iya. Jauh-jauh ke sini nggak selesai perang Mu'tah nih, kasihan. Iya. Punten bunda. Hari ketiga pun demikian. Hari keempat pun demikian. Hari kelima pun demikian.
Akhirnya orang-orang daripada bangsa Romawi dan Ghasasina yang 200.000 itu makin hari berkurang, 100 atau 300, 400. Tapi Bunda, apalah artinya kurang 500 dari 200.000? Kurang 1.000 apa artinya? Kurang 5.000 apa artinya? Dengan 200.000 ini memang banyak jumlahnya. Subhanallah Bunda. Dan cara perangnya mereka memang dikepung begini. Jadi di tengah, dikepung kiri kanan. Luar biasa cara menyegapnya, dan mereka juga punya taktik dalam berperang. Romawi itu punya taktik dalam berperang, tapi dengan gayanya Masya Allah luar biasa ya. Punten-punten, di hari ke-6 bersamaan dengan subuh, orang-orang Romawi sudah siap mengatakan besok hari ke-6 malu kita ditonton sama dunia. 200.000 melawan 3.000 sampai 5 hari. Apa yang terjadi? Yang 200.000 kalah? Subhanallah. Menyebar berita ini. Kenapa? Ya namanya saat itu kan penonton mah banyak aja. Ngelihat aja sampai yang perang itu, jangan dikira setiap perang itu nggak ada yang pembawa berita. Ada. Tahu netizen jauh ada juga. Subhanallah. Yang kejadian luar biasa ada aja, sampaikan. Subhanallah. Sehingga mereka bangsa Romawi dan bangsa Romawi, siapa yang tidak mengenal kekuasaan Romawi? Sampai mengatakan, 5 hari nggak ada hasilnya, 5 hari masih begini keadaannya, 5 hari nggak bisa mengalahkan, 5 hari yang 200.000 masih terkapar ataupun masih keseret setiap peperangan, hari ke-6 habiskan peperangan. Subhanallah. Bagaimana caranya? Kita gantian. Sebelum mereka menyerang di pagi hari, kita sudah serang duluan. Rasulullah sedang sholat subuh. Selesai sholat subuh, subhanallah, iya, dikasih tahu oleh Jibril dengan mengatakan kata-katanya, ya Rasulullah, hari ini pasukan muslim dalam keadaan diserang habis-habisan. Karena apa? Menyerang setelah fajar langsung. Maka doakanlah dengan para sahabat. Selesai sholat subuh Rasul katakan, semuanya kumpul di sini. Hari ini perang sesungguhnya. Kenapa? Karena saat ini akan ada peperangan dahsyat hari ke-6. Pasukan muslim diserang dalam berbagai macam arah. Karena malam harinya, ini pasukan muslim di sini, malam harinya sudah bergerak. Romawi sudah bergerak, sudah mengurung, sudah bergerak. Jadi begitu datang perintah, langsung menyerang ke jantungnya. Disitulah pasukan muslim dalam keadaan kalang kabut, dalam keadaan ya namanya peperangan. Bisa dikatakan saat itu tidak mengira akan ada terjadi peperangan saat itu, dalam keadaan masih gelap-gelap begitu, iya. Maka diserang. Disitulah kejadian yang sangat indah, para syuhada tumbang yang memang diinginkannya saat itu. Angkat bendera Zaid bin Harithah, berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung menuju ke pertahanannya, bergerak, lihat bendera yang diangkat. Maka saat itu wafatlah Zaid bin Harithah. Begitu benderanya jatuh Zaid bin Harithah, langsung diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, diangkat oleh Ja'far bin Abi Thalib. Allahu Akbar, diangkat oleh Ja'far bin Abi Thalib. Begitu diangkat, dipatahkan tangannya. Setelah dipatahkan tangannya, dipegang dengan tangan kirinya, tangan sudah tidak ada, dipatahkan juga dengan tangan kirinya, dia tidak punya. Akhirnya didekapnya bendera itu. Subhanallah. Setelah didekapnya bendera itu, dia didekap, punten-punten, kudanya dihajar kakinya, jatuhlah kudanya. Dan Ja'far bin Abi Thalib berdiri dengan membawa bendera, lari. Untuk apa? Menegakkan rayah Islam agar tidak kelihatan tumbang. Pegang. Maka dia berlari ke tengah-tengah permusuhan. Allahu Akbar. Dia udah nggak bisa pegang lagi, pegang pedang lagi, nggak bisa pegang. Dia berlari dengan membawa bendera. Subhanallah, saat itulah tombak masuk, panah masuklah dalam jantungnya, masuk dalam tubuhnya, sampai dengan mengatakan kata-katanya, punten, kira-kira ada 90 luka dalam tubuhnya, panah semuanya, ini patah. Sampai Rasulullah mengatakan, Ja'far, Allah ganti tangannya dengan sayap di sorga. Maka Ja'far bisa terbang kemana saja dengan sayap yang dimilikinya. Sampai dikatakan Ja'far at-Tayyar, atau dikatakan Ja'far dzu janahain, memiliki 2 sayap. Terbang Ja'far. Subhanallah. Begitu Ja'far tumbang, bendera jatuh, lari lagi siapa? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah melihat ini sudah mulai matahari ada. Abdullah bin Rawahah melihat
Ini pasukan Islam sudah dihajar sana, hajar sini. Yang di kanan sudah nggak kadang ke kanan, yang pasukan kiri sudah tidak bisa lagi di kiri, yang di tengah sudah lagi tidak posisi di tengah, karena semua dihancurkan, diacak-acak. Diacak-acak. Sekarang tinggal satu lagi, siapa? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha memegang benderanya, tapi punten saat bendera itu jatuh, Abdullah bin Rawaha dengan kudanya berpikir mengatakan, ambil nggak ya bendera? Kalau saya ngambil bendera ini saya wafat di sini. Ada sedikit dalam, aduh bahaya, ambil nggak benderanya ya? Tapi dia langsung Allahu Akbar. Ya nafsi lima takrahinal jannah. Hai jiwaku, kenapa engkau membenci sorga? Bukankah kau datang ini untuk menjadi sorga? Ambil. Itu menasihati siapa? Dirinya sendiri. Diambil bendera dan naikin benderanya, terus maju ke depan, terus maju ke depan. Baru berapa langkah pun wafat. Subhanallah. Dalam keadaan wafat, umat Islam masih dalam keadaan yatazaza, terpecah porak-poranda bunda. Ini lihat-lihat, saat kejadian hari ke-6 Rasulullah di masjid dan para sahabat, semua para sahabat diam, Rasulullah diam. Kata Rasulullah, ayuhan nas, doa semuanya. Telah terjadi peperangan sangat dahsyat sekarang ini di perang Mu'tah ini. Siap-siap semuanya untuk mendoakan. Semua dengarkan. Dia katakan washtadal harab, karena Jibril kasih tahu perang sangat dahsyat ya Rasulullah. Washtadal harab, perang ini sudah sangat dahsyat sekali. Hamlal watis, perang ini lebih dahsyat lagi, disampaikan. Begitu Rasul semua mendengar kabar Rasulullah. Ketika Jibril mengatakan ustushhida Zaid, berlinang air mata Rasulullah. Ayuhan nas, ustushhida Zaid rahimahullah, Allahu Akbar, Allahumma gfirlah, Allahumma taqabbal syahadatah. Semua sahabat berlinang karena langsung dapatkan Zaid wafat. Rasul berlinang air matanya. Tiba-tiba tidak lama lagi ustushhida Ja'far, ustushhida Ja'far, Allahu Akbar, Allahumma akrim nuzulah wa wasi madkhalah. Subhanallah, Allah muliakan dia, berikan dia syahadat ataupun 2 kali mati syahid. Berlinang lagi air mata Rasulullah, diam. Lalu Rasulullah mengatakan, hamalar raya Abdullah bin Rawaha. Sekarang Abdullah bin Rawaha memegang bendera. Tidak lama, ustushhida Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun tumbang dan syahid atau syahid. Semua orang menunggu. Rasulullah semua berlinang air matanya. Kata Rasulullah mengatakan, ya taza'za'al watish. Artinya apa? Sekarang sudah mulai pecah pasukan Islam. Itulah kejadian. Bayangkan bunda, Rasulullah berada di masjid dan langsung live menyampaikan kepada para sahabat kejadian itu. Kejadian apa? Kejadian apa? 1 kata, 2 kata, 3 kata, terus disampaikan. Bunda, apa yang terjadi? Saat bendera sudah tumbang, pasukan Islam sudah mulai mundur kesulitan. Karena sudah kocar-kacir dan sulit sekali. Ya 200.000. Seorang laki-laki pemberani, yang tadi saya sampaikan laki-laki, namanya adalah belum. Santai dulu, ini mau ke Khalid aja ya. Ya udah ibu yang cerita aja kalau gitu. Udah pengen Khalid. Siapa bunda? Seorang laki-laki Sabit ibn Akram yang ikut di dalam perang Badar. Dia ngelihat bendera itu tumbang, dia lari mengambilnya, wa hamal raya wa rafa'ah raya. Dia angkat benderanya, dia tinggi-tinggi, dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nyari matanya bukan cari musuh, tapi nyari Khalid bin Walid. Matanya dia cari, mana Khalid? Aina Khalid? Mana Khalid? Mana Khalid? Ternyata benar Khalid tidak mundur. Dan ya Khalid, khudh raya. Kata Khalid mengatakan, anta asannu minni, kamu itu lebih berhak daripadaku. Aku baru 4 bulan masuk Islam. Mana ada aku diangkat dalam peperangan yang sangat dahsyat ini. Demi Allah aku ngambil pedang ini, bukan aku mengambil rayah ini bukan untukku, tapi aku ngambil rayah ini untukmu hai Khalid. Diambil oleh Khalid bin Walid. Rasulullah sedang begini tadi di Madinah sambil berlinang air matanya. Jibril kasih tahu, wa hamala raya Khalid bin Walid. Rasul Allahu Akbar, matanya langsung terbelalak. Tadi Rasulullah, ustushhida Zaid, nangis. Ustushhida Ja'far bin Abi Talib, ustushhida Abdullah bin Rawaha, taza'zal watis. Rasul bilang, tiba-tiba Allahu Akbar, matanya terbelalak. Apa ya Rasulullah? Hamalar raya Saifullah min suyufillah, atau Saif min suyufillah. Abdullah dikatakan Khalid bin Walid. Fatahallahu alaihi. Semoga Allah membukakan kemenangan di tangannya. Rasulullah wajahnya dengan sumringahnya dan gembiranya. Maka Khalid bin Walid mengambil bendera ini dengan kecerdasan Khalid, kehebatan Khalid, kebenaran Khalid. Mana yang kira-kira terarah ini yang paling bahaya, maju Khalid di sana.
Dibereskan pasukan kanan. Sudah pasukan kanan rapi. Langsung ke tengah Khalid dengan kudanya. Selesai ambil ke kanan. Masya Allah, dikumpulkan di kanan. Langsung ke belakang. Setelah itu Khalid mengatakan, sudah berada dalam bendera satu ini. Semuanya mengatakan Khalid, maju ke depan. Dan akhirnya bisa menghentikan peperangan itu sampai malam tiba. Orang kafir bangsa Romawi sampai itu dengan mengatakan, ini luar biasa. Yang tadinya sudah keseret bisa balik arah gitu. Siapa pimpinannya kalau bukan Khalid bin Walid? Pimpinan itu harus berani langsung maju ke depan. Mana kira-kira yang aparah di situ? Khalid masuk dan bendera ada. Mau lari, bendera di situ, langsung maju. Setelah ini keberanian pindah kemari dan disatukan lagi dengan 3 pertempuran, 3 kokoh yang ada, masuk sampai akhirnya boleh dibilang kemenangan lagi. Padahal awalnya sudah mundur. Mereka bilang mengatakan ini bukan main-main pasukan 3.000 ini. Hari itu yang wafat tidak banyak. Nanti kita lihat ujungnya berapa yang wafat. Besok hari keberapa? Ke-7. Subhanallah, Khalid bin Walid berputar. Seandainya tambah hari, makanan kita sudah apa? Sudah habis. Subhanallah, makanan kita sudah habis, sudah tidak ada. Maksudnya berkurang. Sementara ini pasukan dahsyat. 200 melawan 3.000 apa? Tapi dengan cara bertahan sampai 6 hari saja sudah menunjukkan kemenangan. Benar nggak kira-kira Bunda? Benar. Kalau misalnya Bunda punten, Ibu tahu pasukan timnas Indonesia? Timnas Indonesia melawan juara dunia sepak bola, misalnya mana? Juara dunia sepak bola yang terkenal mana? Tadi siapa nih? Misalnya Brazil terkenal juaranya kan? Timnas ngelawan Brazil. Ternyata dari awal sampai akhir 0-0. Kira-kira dibilang hebat nggak Indonesia? Karena lawannya keren. Brazil hebat, Indonesia bisa 0-0 ya lawan Brazil. Padahal Brazil ada ini. Kenapa? Berarti tidak bisa dikatakan Indonesia kalah. Tapi secara rumus nggak ada yang menang. Tapi secara nilai Indonesia keren. Kenapa? Bisa menahan. Tapi akan jadi pembicaraan dunia nggak kira-kira? 0-0 lawan Brazil. Bisa dipahami? Ini lawan Romawi 200.000 melawan 3.000. Lihat, bertahan 6 hari. Keren nggak kira-kira itu? Mantap itu. Cuma yang harus dipikirkan oleh Khalid bin Walid, gimana cara narik pasukan dari situ. Sudah diperlihatkan. Kenapa? Karena kenyataan yang indah tidak dikategorikan lari. Tidak dikategorikan lari dari peperangan kalau seandainya mundur untuk memperkuat diri. Bisa dipahami nggak Bunda? Lagi perang nih, mundur, tapi mundur bukan untuk lari, tapi apa? Memperkuat diri, menyusun pasukan. Bisa dikategorikan kabur apa bukan itu? Bukan. Khalid bin Walid melihat kenyataannya harus mundur. Kenapa harus mundur? Kenapa? Untuk menyiapkan pasukan selanjutnya. Tapi cara menariknya itu gimana itu? Susah nggak cara menarik pasukan itu? Sangat susah. Cara menarik pasukan itu sangat sulit sekali. Iya. Apa yang terjadi? Lihat, di sebentar lagi saya gambarkan, harus penting. Khalid bin Walid berkata ini. Sekedap dulu itu. Ayo, taib. Ini nyamunya izin dulu kajian. Iya, Allah barik fiik. Sampai di mana barusan? Iya. Mundur. Tapi mundur bukan untuk apa? Mundur bukan untuk kabur, tapi untuk menyiapkan pasukan. Lihat Bunda, apa yang terjadi? Usikum iya ya nafsi bitaqwallah ya Rabb. Keindahan yang sangat dahsyat, keindahan yang sangat luar biasa. Caranya Khalid bin Walid. Karena setiap peperangan yang paling mengkhawatirkan saat narik pasukan pasti dalam keadaan panik. Orang kafir tinggal cus. Kenapa? Kan lari, ketakutan. Coba kalau orang lari, kalau mundur dalam peperangan, panik apa enggak? Ada nggak pasukan karena takut dikejar oleh pasukan jalan santai? Ada nggak begitu? Hanya pasukan Khalid yang begitu. Iya. Orang kalau lari dari peperangan, musuh lari kocar kacir kan? Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini kan? Punten, pasukan Khalid bin Walid keluar dari pasukan nyantai. Kok bisa? Nih lihat caranya nih. Masya Allah, lihat caranya.
Khalid bin Walid. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam perang tadi kan. Yang di sayap kanan adalah di sayap kanan, yang di kiri adalah kiri, yang ke tengah adalah tengah. Pasukan itu aja kan? Coba bunda, begitu aja. Subhanallah, nih lihat-lihat Khalid bin Walid. Hai pasukanku, aku telah dinobatkan oleh kalian menjadi pemimpin dalam peperangan ini. Maka besok yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Jadi dipahami nggak ya? Yang belakang pindah ke depan, yang depan pindah ke belakang. Kenapa? Karena yang di kanan ketemu dengan orang kafir yang gak di kanan juga. Bisa dipahami nggak? Ini kan sama ini kan? Jadi begitu ketemu wajahnya lain, kok wajahnya lain ini? Jangan-jangan bantuan datang nih. Bisa dipahami nggak nih? Kenapa? Karena paling penting dalam musuh itu untuk menanamkan rasa takut. Kalau orang sudah rasa takut ada, waduh, sama terong aja lari. Bisa dipahami bunda? Jadi bagaimana caranya menanamkan rasa takut di orang-orang kafir itu? Masya Allah, turhibuna bihim, untuk menakut-nakuti mereka. Khalid bin Walid mengatakan, ayo, pindah kanan ke kiri, kiri ke kanan. Oke, iya, yang depan belakang. Begitu ketemu, loh kok beda wajahnya, nggak kenal. Padahal cuma yang situ pindah kemari. Oh kok beda ya? Oi, beda wajahnya. Yang di sini, iya sama beda wajahnya. Wah ini bala bantuan tentara, 3.000 aja udah kacau-kacau, sekarang apalagi tambah yang lain. Bisa dipahami bunda? Ini akan terjadi mundur bagaimana? Allahu Akbar, ya Rab. Cerdasnya Khalid. Terus kata Khalid gini, ini satu ya. Dua, biar yakin ada penambahan, sekarang istirahat. Tapi kalau nanti saya takbir jam berapapun, kalau anda lagi tidur, sambutlah dengan takbir. Kenapa? Karena kalau takbir itu menandakan seakan-akan datang bala bantuan. Iya, ini malam-malam. Jadi pada tidur, Khalid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidur. Yang penting apa? Suaranya kencang. Kira-kira bisa nggak orang lagi tidur teriak gitu? Bisa aja lagi tidur kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh yang kedengar suaranya gemuruh kan? Bayangkan kalau jam 1 ada teriakan Allahu Akbar bergemuruh, orang kafir bagaimana kira-kira? Kaget, ada apa? Bener bantuan nih jam segini datang ini. Gelap nggak kelihatan. Wah dia tambah bingung lagi nih. Ini malamnya udah begitu. Begitu pagi-paginya kelihat wajah beda. Bener yang tadi datang malam ini mah. Pasti seger-seger ini mah. Bisa dipahami kan? Dahsyat Khalid bin Walid. Begitulah cerdasnya. Bukan hanya itu, nomor 3. Apa? Ditarik sama Khalid bin Walid. Dari sini diambil 50. Dari sini diambil 50. Kiri ambil 50. Buat apa? Di sini, ujung sini jauh. Malam-malam suruh berangkat jauh. Malam-malam bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, berangkat kuda jauh dari sini, jauh dari sini. Ini berangkat kuda dari sini, jauh dari sini. Ini jauh kuda 50 dari sini. 50 di sini, 50 di tengah, 50 jadi pasukan di sini. Tengah, kanan, kiri. 50 di sini, 50 di sini, 50 di sini. Apa tugasnya? Tugasnya nanti kalau takbir mulai dari sini dulu. Kuda itu bukan maju ke depan, tapi cuma bolak-balik set. Untuk apa? Yang penting debunya diangkat ke atas. Bisa dipahami nggak bunda? Jadi kuda itu bukan maju ke depan, tapi kuda itu punten kayak sa'i gitu, bolak-balik. Kuda ini antara sini 50, 25 kemari, 25 kemari. Yang penting kuda itu dimainkan agar kakinya mengangkat debu. Jadi yang kelihatan di jauh apa? Debu naik ke atas. Kalau sudah debu naik ke atas berarti apa? Pasukan datang. Dahsyat itu Khalid bin Walid. Coba bayangkan bunda, cerdasnya luar biasa. Ini pantas. Kalau perang itu bukan hanya tentang keberanian, tapi harus tahu juga teori, strategi, cara. Masya Allah Khalid bin Walid. Nanti ketika aku takbir, yang kiri gerak secepatnya, angkat debu setinggi-tingginya, lalu takbir sekencang-kencangnya. Lalu apa nanti? Nanti disambut dengan takbir di sini. Kenapa? Biar mereka tahu kalau datang pasukan. Dan ini terjadi pas saat nanti kalau sudah mulai peperangan terjadi. Udah mulai terang kan? Udah naik. Setelah takbir, lanjut selanjutnya takbir yang selanjutnya, yang tengah gerak, yang kiri gerak. Setelah beberapa saat, baik, bunda tahu Masya Allah, ini siasat Khalid bin Walid. Begitu pagi mulai perang, orang kafir, waduh ini wajah baru ini. Saya kemarin bukan yang ini wajah baru. Bener yang tadi malam takbir itu dia datang nih. Udah rasa takut gitu, udah ngeper tuh. Udah mulai, alah ini udah gak semangat nih. Kenapa? Takut. Dalam keadaan nyerang begitu, tapi belum dikejar, masuk bertahan, bertahan. Punten.
Khalid bin Walid dengan pasukan yang luar biasa. Di situ teriak dengan keras, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Kedengeran sama yang 50. 50 mulai bergerak dengan cepat. Orang kafir lagi perang. Walah, itu malah bantuan datang. Waduh, itu tiba sebelah kanan. Waduh, ini bahaya ini. 3.000 aja kemarin sudah repot. Sekarang mau nambah lagi bagaimana? Subhanallah. Bisa dipahami Bunda? Iya, ngeri nih. Setelah dia takbir, yang kiri ini langsung begitu dia konsentrasi ke sana, ada barang, ada ngelihat. Lalu dia, wah ini gimana nih parah nih. Saat dia ke sana diserang langsung sama pasukan. Mundurlah. Subhanallah. Sampai mundur yang kanan ini, tinggal yang sekarang yang tengah. Yang tengah, oh kok yang kanan mundur nih? Ngelihat Allahu Akbar, gerak di situ. Baru konsentrasi ke sana. Karena orang kalau ketakutan yang dilihat, ada apa nih? Musuh yang di depan udah nggak terlalu konsentrasi, lari lagi. Padahal itu belum datang, cuma asap doang. Iya, cuma debu doang. Tapi sudah ada rasa takut, mundur. Yang kiri pun mundur. Masya Allah. Dan kata Khalid bin Walid, kejar, kejar sampai nanti saya perintahkan untuk mundur. Itu sudah disampaikan. Maka saat itu di hari ke-7, Khalid bin Walid mengatakan, di tanganku hancur pedang 9 pedang. Itu 9 pedang dipakai buat apa itu? Kepala orang. Cetrak, cetrak, cetrak. Sahabat Rasul yang dalam perangnya memainkan 2 pedang di atas kudanya, Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Jadi Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam pedang itu main 2 dalam perangnya. Masya Allah. Jadi main pedang itu tidak satu dalam perang cuma begini, tidak. Khalid bin Walid dengan 2 pedang luar biasa. Lenggok kanan, lenggok kiri. Ataupun belok kanan, belok kiri. Lalu di mana kudanya? Cukup kuda itu kan biasa ditarik kanan kiri, tangan kiri gitu kan. Ini dikatkan ke kakinya. Belok kanan, belok kiri. Masya Allah. Itulah Khalid bin Walid. Berdiri atas pelananya. Kadang dia jungkir kanan, jungkir. Itu Khalid bin Walid. Seseorang yang benar-benar ketika berada dalam peperangan memukau semuanya. Itu Khalid bin Walid. Sama teorinya dengan Zubair bin Awam cara berperang. Ibu kalau film, aduh, mau Jet Li, mau Jackie Chan, mau Chow Yun Fat, mau siapa lagi itu mah bohong semuanya. Iya. Tapi ini benar-benar subhanallah luar biasa. Nggak ada ini cuma diurut. Ape Man luar biasa ya. Ini itu hanya cerita. Tapi Khalid bin Walid luar biasa. Masya Allah dengan gaya yang luar biasa lakukan. Dan dia mengatakan wallahi takassara biyadi tis'ai suyuf yaumus sabi fi mut'ah. Mu'tah tuh jadi salah saya. Sengaja saya dengerin ibu masih konsen nggak tuh? Punten bunda, ya. Punten bunda. Di tanganku 9 pedang hancur di hari ke-7 perang Mu'tah. Ibu punten. Sampai ini berhasil ke tempat di mana Kidor ini adiknya Hirqal. Kidor itu adiknya Hirqal. Sampai ke tendanya. Bayangin bunda, sampai masuk ke tendanya. Berarti mereka kabur kan? Begitu mereka menyerang terus, Khalid bin Walid mengatakan, mundur. Masya Allah. Stop, mundur. Des. Langsung para sahabat berhenti dan mundur. Mundurnya santai, mundur ke belakang. Mundur. Orang kafir, loh kok mundur? Ya kan barusan nyerang. Kejar kata orang kafir. Kata Kidor dan kata panglima, jangan, kamin, hada kamin. Ini siasat, kita masuk mengejar, perangkap buat kita. Karena di situ sudah ada pasukan tadi di belakang. Bisa dipahami nggak? Ini kalau orang mukmin ini lari ke belakang, secara rumus dia lari. Orang kafir pakai apa? Ngejar terus kan. Kalau ngejar, ini yang tadi di belakang bagaimana? Nutup, dan kita nggak tahu ada berapa jumlah di belakang. Jangan mengejar, debunya banyak tadi. Ke ini debu-debu. Ini kalau kita maju terus dia bisa terangkap. Dia mengatakan, apa katanya? Hadza kamin. Ini adalah siasat perang. Jangan dikejar. Biarkan. Mundur buru, jangan terperangkap. Jangan jadi orang bodoh dalam peperangan ini. Padahal dia udah ketipu. Iya. Mundur, dia jangan maju. Akhirnya mundur. Dilihatin aja. Para sahabat, kok nggak dikejar? Khalid bin Walid perangkapnya kena sama mereka. Kalian pulang santai aja. Kenapa? Nggak dikejar. Kenapa? Dikiranya ini adalah perangkap. Para sahabat pulang ambilnya jalan kaki santai. Orang kafir bilang, jangan dikejar. Nah, kita ngejar bahaya ini. Kenapa? Di belakangnya ada itu aja. Sampai masuk kan udah jauh. Jalan perjalanan. Udah nggak usah ketipu. Biar aja. Besok juga biarin aja. Besok biarin. Besok paginya masih kelihatan jauh kan?
serang, nggak usah. Dia bohong-bohongan, ada di samping, biarin. Bayangin ibu 2 hari nungguin. Sampai 3 hari. Kira-kira bunda kalau 2 hari jalan kaki udah jauh apa belum? Udah jauh. Dan Masya Allah, afdalul insihab. Artinya apa? Paling keren, paling hebat dalam mundur pasukan perang tanpa ada terluka satupun, Khalid bin Walid. Kira-kira begitu sampai jauh gitu kan? Punten-punten. Ini kok udah 3 hari nggak nongol-nongol. Coba utusan, sepi ternyata di dalamnya. Dia bilang, waduh ini ditipu ini. Malu nggak kira-kira? Malu kan? Dunia tertawa, kita aja tertawa hari ini. Iya, kita aja tertawa. Ini kecerdasan Khalid bin Walid. Sampai ke kota Madinah, disambut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dengan bentangan tangan yang indah Rasulullah dengan mengatakan, antumul kirar laisal firar. Kamu adalah bukan lari dari peperangan, tapi kamu adalah akan kembali dalam peperangan itu. Karena bulan ke-9-nya, tahun ke-9, tahun 8 Hijriah, bulan atau tahun ke-9-nya, 1 tahun setelah itu ada lagi namanya perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu masalahnya ini juga, pasukan ini juga, dan Rasulullah membawa pasukan, langsung pimpinannya Rasulullah saat itu. Masya Allah, dalam perang Tabuk itu luar biasa. Dan punten bunda, begitu dikabarkan, kata Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, Khalid bin Walid telah memberikan kesan yang luar biasa ke dunia tentang peperangan ini. 3.000 melawan berapa? 200.000. Yang 3 jenderal itu wafatnya di hari ke-6 semuanya, diserang saat itu. Iya, berarti hari pertama luar biasa, hari kedua luar biasa, pimpinan ketiga, keempat, kelima luar biasa, 3 jenderal ini, 3 pimpinan ini. Tapi di hari ke-6 wafat semuanya. Lihat bunda, lihat punten, apa dikatakan? Begitu kata Rasulullah mengatakan mereka akan kembali, tapi beberapa banyak para istri kecewa. Kenapa kecewa? Karena kenapa suaminya pulang dalam peperangan tidak membawa kemenangan. Lalu datang istrinya, suaminya datang, mah di kejadian, buka pintunya. Tidak, kamu lari dari peperangan. Minta izin dulu sama Rasulullah, benar apa enggak kamu tuh bukan lari dari peperangan. Sebab banyak para wanita istri dari sahabat tidak membukakan pintunya. Kenapa? Karena suami saya lari dari peperangan, buruk sekali. Suami saya lari dari peperangan, jelek sekali. Astagfirullah. Coba bunda apa terjadi? Akhirnya Rasul mengumpulkan para wanita-wanita muslimah. Hai para wanita yang solehah, suami kalian bukan lari dari peperangan, tapi suami kalian ini adalah demi mengumpulkan kekuatan untuk berperang lagi. Dan nanti peperangan itu aku yang akan memimpinnya, kata Rasulullah. Subhanallah, luar biasa. Coba kalau suami ibu datang lari berperang, syukur pak, gitulah, ngapain perang-perang gitu, udah sini aja. Udah ngapain, udah di sini aja, nggak usah tugas-tugas, udah duduk aja di sini. Kan ada tugas, iya. Tugas negara kadang-kadang jadi berat, ngapain sih pak tugas-tugas itu, nyawa kan pak, udah. Padahal mulia tugas itu, subhanallah. Nggak usah itu, nggak usah ini, tapi jalankan. Masya Allah, lihat-lihat kenyataan yang indah. Lalu Rasulullah bilang, Rasulullah tanya Jibril, bagaimana panglima 3 itu? Karena di antara orang kafir yang matinya banyak tanpa terhitung bunda, bisa jadi ribuan, bisa jadi. Berapa orang muslim yang wafat? Beberapa ulama mengatakan, khususnya dalam Rahikul Maktum digambarkan 12 orang saja bunda. Subhanallah, 12 orang yang wafat. Dahsyat kan? Bagaimana tidak dikatakan menang walaupun saat itu seri? Tapi kalau kita katakan menang, mukminin bisa keluar dengan santai. Ya Jibril, bagaimana 3 orang sahabatku panglima ini? Dua-duanya berada di kasur surga yang sangat indah. Hanya dalam hadisnya Abdullah bin Rawah sedikit ada di bawahnya. Abdullah bin Rawah sedikit di bawahnya. Kenapa? Karena dia mau mengambil bendera, sedikit ragu, ambil apa enggak ya? Seperti itu bunda. Bisa dipahami bunda? Tadi mau ngambil bendera itu ya, tapi ngambil juga kan? Ngambil. Makanya ibu sekarang duduk di rumil, di majelis taklim, sama-sama dapat pahala, tapi insya Allah pahalanya beda-beda di antara kita. Ada yang pokoknya saya kerumil, berangkat. Ada yang bilang rumil nggak ya? Ah dikit itu. Dikit bunda, dikit itu. Ngaji nggak ya? Ngaji aja. Sebentar, aduh ngaji nggak ya? Tapi masih menang bunda. Tapi punten, dikit. Jomplang. Beda surganya. Yang penting Abi hadir. Iya bagus, yang penting hadir, luar biasa. Ibu udah menang.
Cuma ketimbang dengan orang yang duduk dari awal, sampaikan semangat dari awal, beda. Kenapa? Karena punten kalimatnya al jaza ala qadri masyaqqatihi, pahala itu tergantung pertama dari kesulitan yang didapatkannya. Yang kedua dari kesungguhan yang dia diinginkannya. Coba ada yang datang kemari, masya Allah dengan jalan kaki datang. Ada yang harus naik angkot, ada yang harus naik mobil, ada harus jalan kaki dulu, ada harus naik motor kepanaskan. Beda-beda pahalanya kan? Ada yang datang kemari semalam nggak tidur, kenapa? Nungguin anaknya yang sakit, nungguin istri atau suami yang sakit. Tapi punten sempat datang, beda pahalanya dengan tadi malam habis isya plek tidur. Pak jangan ganggu ya, besok mama mau kerumil, mau tidur jam 8. Subhanallah, bayangin mau kerumil jam 8 udah tidur, biar saya khusyuk ngajinya. Astagfirullahaladzim. Beda dengan orang yang sama sekali tidak mengganggu pekerjaan yang dia punya, ataupun dengan pekerjaan seabrek-abrek tapi masih tetap hadir di kajian. Makanya jangan sampai mencibir, dia bilang motor ngaji tidur. Siapa tahu yang ngaji tidur tuh pahalanya lebih gede. Kenapa? Semalam jaga anaknya, jaga suaminya, itu ini. Ini cuma bangun lagi sedikit, bangun lagi sedikit. Akhirnya apa pelajarannya? Tahu saya tadi. Kayaknya perang deh, perang pokoknya. Perang gitulah, kabur, ujung-ujungnya kabur. Astagfirullah. Bukan itu yang diceknya. Tapi punten, itulah kenyataan yang ada, bisa dipahami Bunda ya. Masya Allah, itulah kejadian yang sangat indah ketika yang terjadi perang apa? Mu'tah. Nah nanti insya Allah di selesai perang Mu'tah ini ada yang disebut dengan yang namanya apa? Perang Tabuk. Tapi sebelum perang Tabuk ada Futuh Makkah, meraih kemenangan di kota Makkah. Masya Allah. Jadi insya Allah perang Tabuknya perang Mu'tahnya selesai. Yang akan datang kita akan melihat bagaimana Futuh Makkah, Rasulullah memerdekakan kota Makkah. Rasulullah meraih kota Makkah, Masya Allah. Dan itu tidak gampang, tapi apa? Perjalanan yang luar biasa. Punten Bunda, tidak pernah Rasulullah SAW menyebutkan satu peperangan dengan jelas mau kemana, kecuali beberapa tempat, diantaranya Futuh Makkah. Mau kemana ya Rasulullah? Makkah. Mas biasanya perang kemana Rasulullah? Ikut aja, nanti kita lihat perangnya di mana. Kenapa? Takut bocor rahasianya, nanti disampaikan ke orang kafir, ya kan? Tapi begitu mau merebut kota Makkah, terang-terangan begitu berangkat. Mana ya Rasulullah? Makkah. Mau kemana? Makkah. Masya Allah, tujukannya ke Makkah. Dan masuk ke kota Makkah, Rasulullah dalam keadaan tawadu, dalam keadaan indah, dalam keadaan bijak. Satu hal yang sangat luar biasa Bunda tahu, Masya Allah. Punten Bunda, ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Rasulullah begitu dengan puluhan ribu masuk kota Makkah, berjalan ke kota Makkah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah sepuh usianya hampir 100 tahun. Dia berhenti di hadapan Rasulullah, dia tongkatnya. Kaifa anta ya rajul? Suaranya sudah terbata-bata. Berhenti kamu hai laki-laki. Rasulullah senyum. Wahai ibu, ada apa? Siapa engkau menghentikan perjalananku? Sopan Rasulullah, seorang jenderal, seorang nabi, seorang yang luar biasa. Mau apa Bunda? Dia bilang, kamu kan Muhammad Al-Qursi? Iya, aku Muhammad Qursi. Kamu siapa? Ana Halimatus Sa'diyah. Aku ibu Susuma Halimatus Sa'diyah. Rasulullah kaget. Halimatus Sa'diyah loncat dari untanya, memeluknya dengan pelukan yang sangat hangat. Ummi, 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 ibuku, ibuku, ibuku. Mau Futuh Makkah, mau merebut kota Makkah, tapi dihentikan oleh ibu angkatnya. Berhenti, menghentikan ribuan pasukan di belakangnya. Hebatnya Rasulullah. Terkadang kita mau ke kantor aja dihentikan sama ibu nggak bisa, padahal ibunya perlu. Ya, tar aja mah, gampang ya mah ya. Kalaulah tahu Rasulullah tidak suka itu. Hentikan semuanya ketika ibumu, bapamu memerlukanmu. Pasukan yang puluhan ribu berhenti karena apa? Karena seorang wanita yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Hormatnya kepada orang tua itu luar biasa. Ini terjadi kepada Futuh Makkah. Rasulullah menemukan bapaknya Abu Bakar masuk Islam di situ. Rasulullah mengatur siasat bagaimana masuk kota Makkah. Insya Allah kita akan masuk ke Futuh Makkah. Setelah Futuh Makkah kita masuk ke perang Tabuk. Masya Allah, dari perang Tabuk nanti kita akan lihat, atau Futuh Makkah, Hunain, Tabuk nanti kita lihat. Namun dalam waktu hanya 1 tahun saja perang Tabuk terjadi setelah perang Mu'tah. Punten Bunda, jangan dilupakan perang Mu'tah ini ya.
Jangan lupa ya, insya Allah ya, karena akan nyambung ke perang apa nanti? Perang Tabuk ya. Ingat, karena harus tahu istilahnya, namanya surat ke Raja Romawi. Tangga pertama perang Mu'tah, lalu perang Tabuk. Nanti kita lihat perang Tabuknya seperti apa. Akan tertunda perang Tabuk itu dengan apa? Dengan Futuh Mekah, dengan perang Hunain, baru perang Tabuk. Dan Rasulullah yang memimpin langsung perang Tabuk ini. Masya Allah. Siap untuk mendengarkannya ya? Mudah-mudahan saya juga siap menyampaikannya. Iya Bunda, iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita makjur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Iya, tetap insyaallah Bunda yang mau melihat ke pesantren yang sedang dalam pembangunan tingkat ketiga, silahkan Bunda. Alhamdulillah beberapa orang kemarin juga sudah menyampaikan untuk apa namanya, AC-nya sudah beberapa yang masuk. Untuk ranjang ya di sini, bukan yang di Depok, yang bukan yang di Tasikmalaya, yang di Depok sini, yang di samping rumah ya, yang di samping rumah. Mudah-mudahan jika Bunda mau datang ke sana silahkan lihat kira-kira apa. Tapi insya Allah kalau pembangunan sudah 75%, iya sudah 75%. Paling jika ada AC silahkan, mau ranjang sudah disiapkan, tinggal temu saja sama orang yang mau kasih ranjangnya bagaimana. Maksudnya ranjangnya sudah diseragamkan, tingkat 3, tingkat 2 pakai besi. Insya Allah mau loncat-loncat di situ juga nggak patah insya Allah, karena dibikin sendiri ya. Mudah-mudahan berkah, anak-anak kami istiqomah. Sekarang lagi di Pare ya, apa namanya Pare ya? Pare itu lagi bahasa Inggris apa ya? Iya, lagi ikut kegiatan di sana selama 10 hari. Sore hari nanti besok subuh pulang ke pesantren. Masya Allah anak-anak kami besok subuh pulang. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, semangat belajarnya. Juga Bunda diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluarga sakinah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon doa untuk ayah mertua daripada Ibu Nia ya, Ibu Nia benar, dia dalam keadaan sakit di rumah, itu di ICU rumah sakit Puri Cinere ya. Nama bapaknya adalah Muhammad Hasan Kartadinata bin Kartadinata. Semoga Allah berikan kesabaran kepada beliau dan kesehatan kepada beliau, juga kepada keluarganya diberikan kesehatan, dan kita yang mengaminkan doanya pun diberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita. Allahumma shfina washfihim washfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Nanti kalau ada yang punya kesempatan bersama suaminya, bersama anak-anaknya, atau memang ada waktu, silahkan di Pondok Indah. Nanti malam setelah Isya kajiannya adalah perang Badar. Jadi kalau mau orang perang Badar, dahsyat juga perang Badar itu. Perang pertama kali umat Islam bersama orang kafir. Di Masjid Pondok Indah nanti jam berapa? Setelah Isya. Sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.